menebak sepanjang hari. Salam hangat untuk semuanya, terutama yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu Dewan Juri semuanya? Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari daerah Jawa Barat, Kabupaten Ciamis. Tepatnya Ciamis sebelah utara, yaitu Panjalu. Judulnya Asal-usul Sitolengkong Panjalu. Kisah ini turun-temurun dari masyarakat Tatar Sunda. Sebelum bercerita, mohon izin perkenalkan, nama saya Ade Ilham dari SMP Negeri 9 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Teman-teman, saya mau tanya dulu, apakah sudah ada yang pernah ziarah atau hanya sekedar jalan-jalan? Seru bukan? Banyak peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di masa itu. Penasaran dengan ceritanya? Dikisahkan, Prabu Cakradewa memiliki putra bernama Borosmora. Ia merupakan pewaris tahta kerajaan yang diperintahkan untuk mencari ilmu kejahatan diri sebelum ia naik tahta. Wahai Ananda, sebelum kau naik tahta, ayahanda berharap engkau mampu menguasai ilmu kesejahteraan diri. Sekarang, pergilah, cari ilmu tersebut, dan janganlah pulang sebelum kau mampu menguasainya. Sebelum berangkat, kau akan bekali tempurung ini yang bagian bawahnya sudah dilubangi. Dan janganlah pulang sebelum kau mampu mengambil air dalam tempurung ini tanpa meneteskan, apalagi tumpah. Ucap Prabu pada Borosmora. Mendengar penjelasan ayahnya, Borosmora merasa bingung. Bagaimana mungkin tempurung yang sudah bolong bisa membawa air? Di saat Borosmora bingungan, ayahnya berucap kembali. Wahai putraku, jika waktunya telah tiba, kau akan menemukan jawabannya. Bersegeralah. Baiklah ayahanda, sekarang mohon izin dan restu untuk menjalankan perintah itu. Borosmora berpamitan sama ayahnya. Teman-teman, bagaimana kisah selanjutnya? Kemana perginya Borosmora? Borosmora berkelana ke sana kemari mencari petunjuk. Tempat mana yang bisa memberikan jawaban atas perintah ayahnya. Hari terus berlalu, minggu berganti bulan, tetapi tetap ia tidak menemukan jawabannya. Akhirnya, ia mendapatkan wangsit atau sebuah pesan bahwa ia harus pergi ke tempat yang begitu jauh yang harus menyeberangi lautan. Tempat itu bernama Mekah. Singkat cerita, Borosmora telah sampai di tanah Mekah. Dia bertanya kepada penduduk di sana mengenai orang yang akan mampu memberikan ilmu kesejahteraan diri yang tengah dicari. Tapi tidak ada seorang pun yang paham apa yang dimaksud dengan Borosmora. Dengan izin Allah, Borosmora mendapatkan petunjuk dari seorang yang tidak dikenal bahwa ia harus pergi ke tempatnya tenda. Borosmora pergi ke sana. Di dalam tenda itu ada seorang laki-laki tua yang tengah menulis menggunakan pena. Aku sangat haus dan lelah. Mungkin aku bisa ikut istirahat dan meminta seteguk air kelupas dadaku kepada orang yang ada di dalam tenda itu. Lirih Borosmora dalam batinnya. Sampurasun, ujar Borosmora menyapa dalam bahasa Sunda. Ia langsung masuk, lalu duduk tanpa menunggu dipersilakan dahulu oleh tuan rumah. Pena yang dipegang kaki itu pun terjatuh dan tertancap di tanah. Ia kaget, ada orang asing masuk tiba-tiba ke dalam tendanya tanpa mengucapkan salam. Maaf kakek, aku telah mewujudkanmu. Cepat-cepat, Borosmora meminta maaf dan hendak mengambil pena itu. Orang yang ada di dalam tenda itu tersenyum makuk atau sudah paham bahwa orang yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Tapi aneh, walau Borosmora telah mengerahkan semua tenaganya untuk mengambil pena itu tidak bergening sedikit pun. Dari sanalah Borosmora sadar bahwa orang yang dihadapinya
bukanlah orang sembarangan. Dan ternyata orang yang dihadapinya adalah Sayyidina Ali, Baginda Ali, sahabat Rasulullah. "Kamu dari mana, Kisanak?" ucap Baginda Ali. Kisanak artinya saudara. Borosmora menceritakan semua kisahnya kepada Baginda Ali. "Wahai kakek, izinkan aku berguru padamu. Aku mau menjadi gurumu, asal kau mau mengucapkan 2 kalimat syahadat," seru Baginda Ali. Borosmora setuju atas perintah Baginda Ali. Mulai saat itu juga Borosmora menjadi Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mulai saat itu juga Borosmora menjadi Muslim dan mulai berguru kepada Baginda Ali. Dan ternyata ilmu kesejahteraan diri yang dicarinya ada dalam diri Baginda Ali. Singkat cerita, setelah selesai berguru, Borosmora akan berpamitan ke tanah Sunda. Sesuai perintah ayahnya, ia mengisi air tempurung itu dengan air Zam-Zam. Dengan izin Allah, benar saja tidak ada air yang menetes dari tempurung itu. Dan itu tandanya Borosmora telah bisa pulang. Ia berpamitan kepada Baginda Ali. Sepulangnya dari Mekah, Borosmora menumpahkan air itu di wilayah Pasir Jambi. Air tersebutlah konon menjadi sebuah kolam besar yang menjadi dinamai Situ Lengkong Panjalu. Air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Sepulangnya dari Mekah, Borosmora mengganti namanya menjadi Syekh Haji Abdul Imam. Prabu Cakradewa gembira melihat putranya berhasil mencari ilmu kesejahteraan diri. Namun, ia menolak untuk diislamkan dengan alasan sudah tua ingin bertapa. Mulai saat itu juga Borosmora dinobatkan menjadi Raja Panjalu Islam pertama. Nah, seru bukan? Demikianlah cerita asal-usul Situ Lengkong Panjalu. Saya Adelha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam literasi.